Faedah yang kedelapan, sungguh aku melihat bahwa setiap orang mengandalkan suatu ciptaan, ba'duhum ila dinarin wa dirhamin, sebahagian yang lainnya mengandalkan dinar dan dirham, kalau kita rupiah, dolar, dan sebahagian yang lainnya terlalu mengandalkan harta dan kedudukan ataupun kekuasaan. Wa ba'duhum ila hirfatin wa sinaatin, dan sebahagian yang lainnya mengandalkan pekerjaan dan keahlian. Wa ba'dhum ila makhluqin mithlihi, dan sebagian lainnya mengandalkan ciptaan dan sejenisnya. Fata'ammaltu fi qauli ta'ala, maka ketika aku melihat daripada orang-orang yang seperti ini, kata Hatim Al-Asam, maka aku teringat akan merenung akan suatu ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Apapun keputusan Allah, mau takdir baik, mau takdir buruk, apapun yang telah Allah takdirkan, selama itu datangnya dari Allah, saya pasrah, apapun itu. Makanya kita sebagai umat Islam, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, takdir baik dan buruk itu datang dari Allah. Kalau ada Mu'tazilah, itu pemahaman Mu'tazilah, takdir baik datang dari Allah, takdir buruk datang dari manusia. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, takdir baik dan buruk itu datang dari Allah. Kenapa kok takdir buruk itu datang daripada Allah? Karena setiap takdir yang buruk yang Allah telah berikan kepada manusia tersimpan hikmah yang begitu besar. Contoh agar kita itu bisa mengkaji, agar kita itu bisa meneliti. Kenapa Allah takdirkan seperti ini? Apa yang harus diperbaiki dalam diri ini? Introspeksi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian, introspeksi diri sebelum Allah yang akan mengintrospeksi diri kita. Ketika aku merenung daripada ayat ini, Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka kata Hatim Al-Asam, fatawakkaltu 'alallah, maka ketika aku mendengar, aku merenung akan ayat-ayat Allah tersebut, maka aku pun bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Fa hasbi wa ni'mal wakil, dan dialah Allah yang telah mencukupiku, dan dialah sebaik-baik pelindung. Nah, jadi ada 8 fawaid. Jadi sebelum-sebelumnya ini yang saya jelaskan cuma 2 faedah. Jadi sebelum-sebelumnya dari 1 sampai 7 faedah sudah kita jelaskan bagaimana Hatim Al-Asam telah mengambil pelajaran dari ketika dia selama belajar kepada Syaqiq Al-Bakhli, yaitu ada 8 faedah. Di antaranya 2 tadi sebelum-sebelumnya telah kita bahas. Maka ketika Syaqiq Al-Bakhli mendengarkan faedah yang telah dijelaskan, yang dipelajari kepada Hatim daripada Hatim Al-Asam, yang dia ambil kepada Syaqiq Al-Bakhli, maka dia pun mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikanmu pertolongan. Maka ketika Syaqiq Al-Bakhli mengatakan, mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Hatim Al-Asam, Syaqiq Al-Bakhli menjelaskan, qad nadartu, maka aku telah melihat dan mempelajari dari kitab Taurat, dari kitab Injil, dari kitab Zabur, dari kitab Al-Furqan. Fawajadtu kutuba, maka ketika aku mendapatkan kitab-kitab ini, mempelajari kitab-kitab ini, menemukan bahwa fawajadtu kutubul arba'ah, maka ketika dan aku menemukan bahwa kandungan intisari daripada 4 kitab ini, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Furqan ataupun Al-Quran, maka itu tidak terlepas daripada 8 kategori faidah ini, kata beliau. 8 kategori faidah ini. Baik kitab Injil, bukan Al-Quran aja nih, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Itu tidak terlepas yang diajarkan di dalam 4 kitab itu, yaitu 8 faidah ini. Maka barang siapa yang mengamalkan 8 faidah ini, maka ia telah mengamalkan 4 kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran.